wa adama izzatuhu. Amin. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur, yang saya muliakan Bapak Bupati Situbondo, yang terhormat Sahibul Hajah Dr. Kiai Haji Muhyiddin Khatib, beserta kedua mempelai yang berbahagia, para pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama Suriah maupun Tarfidiyah dari semua tingkatan dari cabang sampai ranting, yang semuanya saya muliakan. Hadirin semuanya, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah perhelatan agung yang insya Allah berlimpah barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka walimatul urs, tasyakuran atas pernikahan antara kedua mempelai, dan sekaligus tentu yang diharapkan oleh Sahibul Hajah adalah doa kita untuk kedua mempelai. Dan untuk itulah marilah kita doakan dan sekaligus ucapkan selamat atas pernikahan yang telah dilangsungkan dan mengikat keduanya, juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari atas 7 langit, dengan doa dan sekaligus ucapan yang lazim disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mustaqi menyatakan bahwa hubungan halal suami dengan istri itu merupakan aladzu mata'id dunya alal itlaq, paling nikmatnya kelezatan dunia mutlak, tidak ada yang menyerupai. Yang halal. Oleh karena itu maka dikatakan hubungan suami istri. Kalau dengan istri orang lain lagi. Sudah aladzu mata'id dunya, masih juga ibadah, berpahala. Itu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan salah seorang dari para sahabat merasa tidak yakin, apa iya kumpul dengan istri kang tasekang masa gede kenceng, kang tabengkang kang tasekang. Maka pas bertanya sahabat ini, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Apa iya kumpul dengan istri itu ada pahalanya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan kias terbalik. Saya tidak tahu apa istilahnya, bisa tanya kepada Kiai Hafizuddin Mahajir. Kata beliau, ara'aitum law wada'aha fi haram akana laha wizrun, fakadzalika idza wada'aha fi halalin kana lahu ajrun. Kalau meletakkan itunya di tempat yang haram, bukankah itu dosa? Maka kiasnya secara terbalik, diletakkan di tempat yang halal itu pasti berpahala. Itu dari Rasulullah SAW. Itulah kenapa dalam sebuah riwayat Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, konon setiap buka itu bukannya bukan dengan kolak, bukan dengan nasi,
tapi dengan itu. Mafhum semua, orang sudah tahu semua itu. Jadi bukannya dengan itu. Istilahnya kalau di Madura itu ditanya oleh istrinya, abuka kenapa mas? Abuka bakna. Bakna. Kenapa mas? Bakna. Jadi sudah nikmat, masih berpahala lagi. Ibn Abbas ditanya kenapa demikian? Jawabnya agar nanti melaksanakan ibadah malam Ramadan tidak lagi kepikiran sama itu. Sudah, selesai. Setelah itu baru kemudian menyatukan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat, berbisik-bisik, tok-tok ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tok-tok nanti bahasa entok dengan istrinya. Kan bahasa entok. Bahasa entok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga untuk melindungi diri dari perzinahan. Nauzubillahi minzalik. Melindungi dari perzinahan. Ini sangat efektif, terutama jika akadnya mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat, suatu ketika di malam hari, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah menjadi Amirul Mukminin, beliau punya kebiasaan melakukan inspeksi, melihat langsung kondisi masyarakat pimpinan beliau. Suatu ketika di malam hari, pada saat ronda malam itu, beliau kemudian mendengarkan seorang perempuan dari dalam rumahnya melantunkan sebuah kidung Arab, syair. Tatawala hadzal lail waswadda janibu warraqani alla qalila ula'ibu wallahi laula Allah tukhsha awaqibu la hurrika min hadha as-sariri jawadibu. Perempuan itu dalam syairnya mengatakan, malam sungguh terasa sangat panjang karena tak ada seorang kekasih pun di sisiku. Demi Allah, seandainya tidak aku takut kepada Allah, niscaya aku masukkan seseorang dan ranjang ini akan terguncang-guncang. Sayyidina Umar waktu itu tidak paham, ini kenapa nih perempuan? Besok harinya beliau menugaskan seseorang, coba cari tahu perempuan alamatnya ini ada apa. Ternyata setelah diteliti, ternyata perempuan itu adalah istri seorang mujahid yang sudah lebih dari 7 bulan berada di medan jihad. Jak maturan kersang nimur lancir. Nimur lancir. Oh itu, iya. Maka kemudian dengan menghilangkan rasa malu, Sayyidina Umar memanggil putrinya Hafsah yang notabene istri Rasulullah SAW. Kata beliau, Hafsah, katakan kepada bapak sejujurnya, berapa bulan perempuan itu kuat ditinggal suaminya sampai berapa bulan? Lama tidak menjawab Hafsah. Bahkan sampai beliau protes, ya kok tanya itu sih ya. Maaf, ini riwayat ya, bukan dari Zainul ini. Tapi karena dipaksa, Sayyidina Umar mengatakan, loh saya akan membuat undang-undang ini kalau di Situbondo perda. Ini akan saya buat perda ini. Akhirnya menjawab, 4 bulan ayah. Lebih dari 4 bulan
mana tahan. Maka kemudian Sayyidina Umar menerbitkan sebuah undang-undang bahwa setiap mujahid fi sabilillah di medan jihad tidak boleh lebih dari 4 bulan, harus balik kepada keluarganya, lakukan apa yang mesti dilakukan, setelah itu balik lagi gak apa-apa. Ini semuanya demi kemaslahatan. Dan artinya bahwa Sayyidina Umar selaku pimpinan negara pada waktu itu merasa sangat bertanggung jawab. Jika perzinahan merajalela hanya karena persoalan yang satu ini, maka beliau adalah orang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka pernikahan yang benar-benar bertabur berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menghindarkan pelakunya daripada perzinahan. Inilah yang dimaksudkan oleh Sayyid Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin ketika mengatakan bahwa an-nikah itu mu'inun 'ala din wa muhinun lisyayatin. Mu'inun 'ala din, mendorong untuk melakukan ajaran-ajaran agama secara konsisten dan dengan khusyuk seperti Ibn Abbas tadi. Sedangkan yang kedua, muhinun lisyayatin, membuat hina setan-setan karena tidak bisa lagi digoda oleh setan untuk menjalankan mencari kenikmatan seksual dengan cara yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Dengan demikian maka insya Allah dengan pernikahan itu hikmahnya jami' mani' menurut istilah para asatidz di Ma'had Ali Situ Bondo. Saya kira demikian para bapak ibu sekalian, para bapak sekalian. Apa yang bisa saya sampaikan singkat saja karena semuanya sudah alim fasih soal itu. Saya cuma karena sudah diperintah oleh Sahibul Hajah, apalagi ini memang sunnah Rasulullah SAW dengan 6 hak orang Islam terhadap sesamanya. Salah satunya adalah wa idza stansahaka fansahhu. Karena sudah diperintah maka saya jalankan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mampu untuk melaksanakan sebelum orang lain. Ja'alallahu mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya pembacaan